Selamat datang. Hari ini kita punya satu teka-teki sejarah yang, luar biasa untuk Anda. Bayangkan, seorang tokoh super penting, salah satu figur sentral dalam sejarah Islam, Imam Ali bin Abu Thalib, yang biografinya ternyata punya lubang besar. Sebuah kekosongan selama 25 tahun. Nah, sumber kita hari ini, sebuah teks dari Jaka Elbar Albarani, menawarkan jawaban yang sangat tidak terduga, yang akarnya ada di Sulawesi Selatan. Jadi misi kita, mencari tahu gimana caranya sebuah cerita lokal bisa jadi kunci untuk membuka misteri sejarah global. Oke, untuk merasakan besarnya kekosongan ini, kita harus mundur sedikit ke tahun 632 Masehi, persis setelah Nabi Muhammad wafat. Kepemimpinan umat atau Amir al-Mu'minin itu kan berganti 3 kali. Pertama ada Abu Bakar, sekitar 2 tahun. Lalu Umar bin Al-Khattab, 10 tahun. Dan terakhir Utsman bin Affan, 12 tahun. Dijumlahkan semua itu, dari 632 sampai 656 Masehi, kita dapat rentang waktu yang persis seperempat abad. Dan selama periode inilah, catatan sejarah konvensional tentang Imam Ali yang dijuluki Bab al-Ilm atau gerbang ilmu pengetahuan, tiba-tiba jadi sangat samar. Untuk tokoh sekaliber beliau, ini bukan sekedar jeda. Ini adalah sebuah babak yang hilang. Seperempat abad, itu bukan waktu yang sebentar loh. Itu satu generasi penuh. Artinya, ada satu generasi Muslim awal yang tumbuh besar dengan minimnya catatan publik tentang salah satu figur terpenting mereka. Itu pasti menciptakan semacam, kekosongan naratif yang sangat besar. Betul. Dan kita harus ingat, ini bukan zaman yang tenang. Ini adalah era formatif yang paling krusial bagi dunia Islam. Fondasi komunitas, hukum, dan ekspansi wilayah itu sedang dibangun. Jadi ketika seorang tokoh sentral, menantu sekaligus sepupu Nabi, yang terkenal karena kedalaman ilmunya, seolah menghilang dari narasi besar di periode sepenting ini, ya wajar kalau para sejarawan bertanya-tanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kemana beliau selama 25 tahun itu? Disinilah sumber kita melemparkan sebuah ide yang benar-benar di luar dugaan. Menurut narasi lokal ini, Imam Ali tidak berada di Timur Tengah, tapi justru berada sangat jauh di Jazirah Selatan Sulawesi. Jujur aja ya, waktu pertama kali baca klaim ini, reaksi pertama saya itu tidak mungkin. Dari padang pasir Arab ke hutan tropis Sulawesi. Rasanya seperti plot film fiksi. Iya. Sebuah klaim yang memang membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa? Apa dasarnya? Teks ini sebenarnya memberikan 2 alasan yang kalau digabungkan, jadi cukup masuk akal. Yang pertama adalah alasan politik. Situasi di Timur Tengah pasca wafatnya Nabi, itu kita tahu, sangat panas. Ketegangan politik terus memuncak. Dalam situasi seperti itu, sangat logis jika seorang tokoh memilih untuk, katakanlah, menepi sementara dari pusat konflik. Oke, saya bisa terima alasan politik untuk menyingkir sejenak. Itu bukan berarti melarikan diri, tapi bisa jadi sebuah langkah strategis. Menjauh dari pusaran intrik untuk menjaga kemurnian ajaran atau mungkin menunggu momen yang lebih tepat. Tapi dari semua tempat di dunia, kenapa Sulawesi sih? Itu yang masih terasa sangat acak bagi saya. Apa benar-benar ada hubungan yang sudah terjalin yang membuat pilihan itu masuk akal? Nah, disinilah alasan kedua menjadi jembatannya, yaitu relasi dagang yang ternyata sudah terjalin lama sekali antara kaum Quraisy dengan wilayah tersebut. Ini bukan perjalanan ke antah berantah. Para pedagang dari Jazirah Arab, terutama dari suku Quraisy, adalah pelaut-pelaut ulung. Mereka sudah menjelajahi Samudra Hindia dan sampai ke Nusantara jauh sebelum masa ini. Jadi, jalur itu sudah ada. Infrastrukturnya dalam arti pengetahuan navigasi, kontak dagang, dan mungkin komunitas-komunitas kecil di pelabuhan persinggahan, itu sudah terbentuk. Jadi kalau kita bayangkan peta saat itu, jalur laut ke Nusantara ini sudah seperti jalan tol maritim ya, bukan sebuah ekspedisi nekat ke ujung dunia yang tak dikenal. Tepat. Ini poin penting, karena artinya narasi ini tidak muncul dari ruang hampa. Ada fondasi historis berupa jaringan perdagangan yang nyata. Tepat sekali. Teks ini seolah ingin mengatakan bahwa perjalanan itu bukan sebuah anomali, tapi kelanjutan dari pola interaksi yang sudah mapan. Jadi ketika kita gabungkan kedua faktor ini, dorongan politik untuk menjauh dari pusat konflik dan talikan ekonomi sosial dari jalur dagang yang sudah ada, narasi ini membangun sebuah jembatan logis. Jembatan untuk menjelaskan kehadiran tokoh sekaliber Imam Ali di Nusantara. Kalau begitu, ini bukan sekedar kunjungan wisata atau persinggahan singkat.
Narasi ini menyebutkan bahwa ada misi kaderisasi. Imam Ali disebut secara aktif mempersiapkan seseorang untuk menjadi perpanjangan tangan atau transmitter ilmunya di sana. Sosok inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Batara Goa Awal. Tunggu, istilah transmitter ini menarik. Kenapa tidak pakai kata murid atau pengikut? Sepertinya ada makna yang lebih dalam di sini. Betul sekali, pilihan kata transmitter itu presisi. Ini lebih dari sekedar murid. Bayangkan, bukan seperti menyalin file dari satu komputer ke komputer lain. Ini lebih seperti seorang master chef yang melatih calon chef baru. Dia tidak hanya memberikan resep-resepnya, tapi mengajarkan filosofi di balik setiap bumbu, teknik memasak, dan cara beradaptasi dengan bahan-bahan lokal yang baru. Sehingga si chef baru ini tidak hanya bisa meniru masakan, tapi bisa menciptakan hidangan baru yang otentik untuk audiens yang sama sekali berbeda. Wow, analogi yang bagus sekali. Jadi, Batara Goa Awal ini tidak hanya menerima ajaran, tapi dikader secara khusus untuk mampu memasak ulang dan menyiarkan ilmu itu kembali. Kira-kira seperti ini. Dengan frekuensi yang pas untuk masyarakatnya, dengan kemurnian esensinya tetap terjaga. Persis. Ini sebuah proses yang sangat intens dan personal, ya. Bukan ceramah di alun-alun, tapi bimbingan mendalam satu-satu. Sangat personal. Mengingat julukan Imam Ali sebagai gerbang ilmu pengetahuan, konsep ini menjadi sangat kuat. Beliau tidak sekedar berdakwah secara massal, tetapi melakukan transfer ilmu pengetahuan yang mendalam kepada individu terpilih. Sosok Batara Goa Awal ini diposisikan sebagai mata rantai pertama yang krusial, yang menghubungkan sumber ilmu dengan masyarakat lokal. Dia menjadi jembatan antara dua dunia. Dan cara pengajaran yang unik inilah, menurut teks tersebut, yang kemudian melahirkan sebuah konsep yang disebut Islam natural. Ini istilah yang provokatif. Saat saya baca, langsung terpikir, apa yang membedakannya dengan Islam yang tidak natural? Pertanyaan yang bagus sekali. Kunci untuk memahami Islam natural ada pada metode transmisinya, yang diibaratkan seperti metode tarekat. Tarekat itu kan sebuah jalan spiritual dalam tradisi Sufi, yang esensinya adalah hubungan langsung yang sangat pribadi antara seorang guru, seorang mursyid, dengan muridnya. Fokusnya ada pada pengalaman batin, pemurnian jiwa, pemahaman esensi ajaran, bukan sekedar aspek hukum formal atau struktur kekuasaan. Jadi, kata netral di sini itu kuncinya. Tepat, bayangkan bedanya antara taman yang dirancang arsitek, rapi, terstruktur, semua diperintah dari atas, dengan hutan yang tumbuh liar dan organik. Islam netral ini lebih mirip hutan itu. Ia tumbuh dari benih-benih hubungan personal antara guru dan murid, menyebar dari satu orang ke orang lain, mengikuti alur hubungan manusia yang alamiah. Bukan sesuatu yang diterapkan dari atas melalui dekret dari istana atau kesultanan. Wah, ini mengubah total cara saya melihat proses penyebaran agama. Jadi menurut narasi ini, akar Islam di Goa bukan disebarkan oleh tentara, bukan lewat jalur politik kekuasaan, tapi lebih mirip filosofi yang diajarkan dari guru ke murid, nyari secara diam-diam. Betul sekali. Sebuah keyakinan yang ditanamkan dari hati ke hati sebelum agama itu diinstitusikan menjadi ideologi resmi sebuah negara. Persis. Ini adalah gambaran tentang fase awal penyebaran keyakinan yang sangat mendalam dan organik. Sebelum ada istana yang menjadi pusat keagamaan, sebelum ada ulama-ulama resmi yang diangkat oleh negara, ada hubungan-hubungan personal ini. Ini juga bisa menjelaskan kenapa mungkin jejak arkeologis berupa institusi besar pada periode awal itu sulit ditemukan. Karena jejaknya bukan di batu atau bangunan, tapi hidup di dalam diri manusia. Jejaknya ada pada transmisi ilmu dari satu generasi ke generasi berikutnya, dalam silsilah keilmuan, dalam cerita-cerita lisan. Ini sebuah bentuk sejarah yang berbeda. Benar. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah dialog antara dua jenis catatan sejarah. Catatan tertulis dari pusat peradaban Islam saat itu, yang punya lubang, dan tradisi lisan dari wilayah yang saat itu dianggap pinggiran, yang justru menawarkan diri untuk mengisi lubang tersebut. Ini contoh sempurna bagaimana sejarah lokal tidak hanya menjadi catatan kaki dari sejarah dunia, tetapi bisa menjadi kunci untuk memahaminya secara lebih utuh. Kuno yang sudah ramai, misi kaderisasi yang sangat personal, dan akhirnya lahirnya sebuah pemahaman keagamaan yang tumbuh secara organik. Ini benar-benar sebuah pembahasan yang membuka mata. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, apa yang kita lihat adalah sebuah jalinan yang kuat antara sejarah global dan tradisi lisan lokal. Kita sudah membongkar teka-teki kekosongan 25 tahun dalam biografi Imam Ali, melihat bagaimana narasi dari Sulawesi Selatan menempatkannya di Nusantara karena alasan politik dan perdagangan.
Kita juga sudah membahas perannya dalam mengkadir Batara Goa awal sebagai seorang transmitter dan bagaimana proses ini melahirkan konsep Islam Natural, sebuah metode transmisi ilmu yang personal sebelum adanya institusi formal. Ini pengingat betapa berharganya narasi-narasi lokal dalam memperkaya pemahaman kita tentang masa lalu. Ini benar-benar membuka cara pandang baru. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Teks ini menyoroti bagaimana sebuah tradisi lisan di Sulawesi Selatan mengisi kekosongan sejarah yang ditinggalkan oleh catatan tertulis dari Timur Tengah. Pertanyaannya adalah, jika narasi sekompleks ini ada di satu wilayah, bayangkan berapa banyak lagi kepingan-kepingan sejarah dunia yang mungkin tersembunyi? Bukan di arsip-arsip besar di ibu kota, melainkan dalam cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi di berbagai penjuru kepulauan kita yang hanya menunggu untuk didengarkan.